Ia berseru-seru kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Tetapi mereka semua tidak mampu menolong dia. Tapi justru yang mendatangi dia adalah Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Ashhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru datang dari channel Kohdon Ditan, diunggah sekitar 3 jam yang lalu, yang mana ada seorang wanita bersyahadat dibimbing oleh Kohdon Ditan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah lagi saudara baru kita. Tetapi sebelum kita simak momen bersyahadatnya seorang wanita yang dibimbing oleh Kohdon Ditan tersebut, mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan datang dari Pendeta Yeremia Sumikar, atau yang lebih kita kenal dengan Pendeta Pengepul Murtadin Odong-Odong berikut ini. Hari ini saya ingin mengklarifikasi tentang sebuah pernyataan dari pesaksi yang akan kita dengar, bagaimana ia mengatakan ia menyembah kepada Allah atau kepada Tuhan yang hanya dia tahu namanya saja, tetapi pribadinya, kebagaimanaan kesiapaan Allah itu tidak dia kenal, hanya dia tahu namanya saja. Nah, satu ketika dia ada di suatu tempat, ya, dalam sebuah penglihatannya dia ada di satu tempat di mana di situ dia berlutut dan menyebut orang yang bertemu dengan dia, katanya Tuhan, Tuhan, dan kemudian sujud, ya, berlutut di hadapan orang itu. Di dalam video tersebut Pendeta Yeremia Sumikar akan menampilkan seorang murtadin yang katanya murtadin itu memberikan kesaksian bertemu dengan orang tetapi dikatakan Tuhan. Nah, ini salah kaprahnya di sini teman-teman ya. Yeremia Sumikar sendiri juga mengatakan kalau yang disembah oleh murtadin itu adalah orang. Nah, ini sudahi ngibulmu Pak Pendeta. Jemaat gereja sudah tidak percaya dengan cerita dongeng semacam ini. Meskipun secara akal dia tidak mau, ya, secara pikiran yang masih sehat dia nggak mau berlutut dan menyembah karena dia adalah orang yang tidak dia kenal, tetapi di dalam keadaan demikian rohnya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Keadaan demikian rohnya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak Yesus dong. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan seterusnya. Di akhir ayat, Yesus ngaku hanyalah utusan. Karena roh itu telah membawa dia, mengarahkan dia untuk berlutut, dia menyembah, dan mulutnya berbicara, menyebut orang itu adalah Tuhan. Saudara-saudara, nanti kita akan dengar bagaimana kesaksian lengkap daripada pesaksi ini. Tapi saya hanya ingin mau mengatakan, kalau Tuhan yang kau sembah, ya, Tuhan yang benar, pasti dia akan melakukan pembelaan. Dia pasti akan mengatakan, hey, ini umatku, jangan kau ganggu dia. Betul tidak? Betul ya? Nah, kenapa Tuhan yang tidak dia kenal itu tidak mampu berbuat demikian? Itu harusnya menjadi pertanyaan kita. Mengapa Tuhan itu tidak mampu berbuat demikian? Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak Yesus dong. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
dan seterusnya. Di akhir ayat, Yesus ngaku hanyalah utusan. Nah, saudara-saudara, Yesus, dia menyatakan itu. Menyatakan diri kepada manusia. Bahkan orang-orang yang sangat anti kepada dia. Orang-orang yang bertentangan dengan dia. Orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi kenapa Yesus menampakkan diri dan tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada penguasa, tidak ada Allah-Allah lain yang mampu menghalangi Yesus mendatangi seseorang? Ini harus menjadi pertanyaan kita. Ya, siapa sebenarnya Yesus dan siapa sebenarnya Allah yang saudara-saudara sembah itu, yang saudara-saudara agungkan itu, yang saudara kenal dengan namanya itu? Kami orang Kristen tidak hanya mengenal Yesus dari namanya, tapi kami mengenal pribadinya. Kami mengenal keberadaannya. Sudah ngibulmu, Pak Pendeta. Anak-anak sekolah minggu sudah tidak percaya dengan kumur-kumur seperti dongeng yang Anda katakan itu. Anda katakan Anda mengenal Tuhan Anda, tetapi Yesus tidak mengenal Kristen. Tetapi Yesus mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus tidak kenal Kristen, tetapi Yesus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Itu sebabnya kami tahu siapa yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Bahkan dia sanggup mendatangi orang-orang yang anti kepadanya, orang-orang yang memang benar-benar menolak dia. Dia datangi saudara-saudara. Dia nyatakan kuasanya, dia nyatakan eksistensinya. Dan kemudian mereka sujud menyembah kepadanya dan mengaku, dan akhirnya mereka percaya kepada dia, puji Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan mereka itu bukan tidak ada alasan, ada alasannya. Mereka berseru-seru dalam kesaksian nanti saudara akan dengar. Ia berseru-seru kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata yang berseru-seru Yesus Tuhan justru akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tertulis di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Tetapi mereka semua tidak mampu menolong dia, tapi justru yang mendatangi dia adalah Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kisah ini sangat menarik, bukan? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksian dari pesaksi kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Sudah ngibulmu, pendeta pengepul murtadin odong-odong dan juga murtadin odong-odong, segeralah bertobat, ikutilah ajaran Yesus, sembahlah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cik Nani sudah bersyahadat dibimbing oleh Kohdonditan. Kita doakan mudah-mudahan Cik Nani istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.